Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 ingin menayangkan hasil dari presentasi yang telah kami buat dengan tema Dinamika Pemerintahan Daerah di Indonesia, selaku memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini ada saya, Alvita Fitri Natania, dan teman-teman saya, Aulia Dinda, Atika Yuhana, Hari Pasaribu, Afrita Widya, Kemal Fariski, Anissa Salma, Keisha Laila, Tata Julian, dan Augusto Tamba yang akan menjelaskan materi selengkapnya lebih lanjut. Terima kasih. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Di Indonesia sendiri, evolusi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarahnya. Pada video kali ini, kami akan menguraikan perkembangan tersebut dari zaman Hindia Belanda hingga masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrita Widya Tridharma dengan NPM 2212011-280. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di zaman Hindia Belanda. Di zaman Hindia Belanda atau yang biasa juga disebut dengan masa kolonial. Jadi pada masa ini Belanda menetapkan segala keputusan dan tindakan dalam pemerintahan itu dipusatkan di pemerintah pusat, yang dimana itu terletak di Batavia atau yang sekarang biasa kita sebut adalah Jakarta. Pada masa ini, pemerintahan otonomi daerah sangatlah terbatas sebab segala sesuatunya diputuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pemerintahan daerah pada tahun 1945 sampai 1966. Secara umum, pemerintahan pada periode ini merupakan masa transisi yang penting dalam pembentukan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pada periode ini, pelaksanaan pemerintahan daerah masih menggunakan konteks sebuah negara yang baru merdeka. Dengan demikian, seorang kepala daerah dan wakilnya harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir. Lalu, terdapat beberapa poin-poin penting dalam periode ini. Yang pertama itu adalah keadaan otonomi daerah, di mana pada periode ini menggunakan sistem otonomi daerah yang terbatas. Pada periode ini, beberapa daerah otonom baru dibentuk. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam pembentukan kabupaten atau kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan semakin memperluas jangkauan administrasinya. Lalu, keadaan ekonomi pada periode ini sangatlah menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, mengingat bahwa Indonesia masih dalam keadaan pemulihan pasca perang, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih jelas. Di dalam periode ini, terdapat beberapa struktur pemerintahan Indonesia yang sangat penting dari tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama itu ada pasca kemerdekaan. Lalu selanjutnya ada sistem pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya ada sistem pemerintahan pasca RIS pada tahun 1950 sampai 1959. Lalu yang terakhir ada sistem pemerintahan Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Di mana pada periode ini sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Sesuai Dekret Presiden 1959, maka diberlakukan lagi lah Undang-Undang 1945, sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, secara normatif, bentuk otonomi daerah yang diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi, wilayah administrasi, dan perangkat instansi vertikal di daerah. Namun dalam praktek, dekonsentrasi cenderung menguat yang ditandai pembentukan semua perangkat vertikal departemen dan non-departemen di daerah dan kebijakan penyeragam dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu, praktek yang terjadi juga sering kali membingungkan. Kewenangan atas urusan yang telah diserahkan misalnya, menurut undang-undang menjadi kewenangan daerah, termasuk kewenangan kepegawaian dan keuangan. Akan tetapi, fakta-fakta di sekitar pelaksanaan otonomi itu menunjukkan ketiadaan kewenangan dan keterbatasan kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
dalam melaksanakan urusan yang diserahkan itu, baik tentang kebijakan maupun tentang kepegawaian, dan keuangan pusat mengintervensi kewenangan daerah dalam penetapan kebijakan. Desentralisasi kewenangan dan kepegawaian dan penguasaan sumber-sumber pembiayaan secara dominan. Inkonsistensi juga tampak dari segi pembiayaan, di mana perangkat wilayah yang seharusnya menjadi beban APBN justru menjadi beban daerah dalam APBD. Secara empiris, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada era Orde Baru yang telah diterapkan selama 25 tahun itu menganut sistem pemerintahan yang sentralisasi, walaupun daerah diberikan otonomi terbatas. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah versi Orde Baru ini mengalami distorsi. Paling tidak hal ini tampak dalam dua hal. Pertama, aspek wewenang dalam praktek kewenangan atas urusan yang diserahkan menjadi urusan daerah masih tetap berada pada pemerintah pusat. Kecenderungan yang kuat adalah sentralistik yang menempatkan Pemda sebagai agen. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang luas dan penetapan kebijakan serta pengaturan secara seragam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab menekankan segi kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu variabel penting dalam menilai kemampuan otonomi. Perkenalkan, nama saya Tata Julian Putri, NPM 2212011310. Sebelumnya telah dijelaskan tentang periode pada tahun 1996 hingga 1998. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pada tahun 1999 sampai 2004. Pada pemerintahan tahun 1998, Presiden Soeharto telah mengundurkan diri yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, lahirlah sebuah era reformasi yang dimana pada era ini bertujuan untuk menghilangkan dan menghapus cara-cara hidup kebebasan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai dengan tuntutan pada era reformasi. Pada pemerintahan ini merupakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka otonomi daerah mengalami dinamika utamanya setelah lepas dari masa Orde Baru. Undang-undang pada tahun 1999 Ki Hajar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 1999. Pada era pemerintahan Ki Hajar Abdurrahman Wahid telah mengalami berbagai macam perubahan. Kemudian pada tahun 1999 dibuatlah suatu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan tentang pemerintahan daerah, yaitu peraturan penanda daerah titik balik yang bertolak belakang dengan konsep kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang sentralistik pada masa Orde Baru. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada 3 daerah, yaitu di Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, serta satu tingkat wilayah administratif. Satuan pemerintahan daerah tidak lagi menggunakan nomenklatur provinsi, daerah tingkat 1, kabupaten atau kota daerah tingkat 2, kota administratif, dan kecamatan, akan tetapi menggunakan nomenklatur provinsi, kabupaten, dan kota. Di tahun 2004, undang-undang yang mengatur pemilihan daerah atau pilkada diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan fundamental dalam hal pemilihan kepala daerah. Menurut undang-undang sebelumnya atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Oke, selanjutnya adalah periode 2004 sampai 2014.
Pelaksanaan dan pengaturan pemerintah daerah pada periode 2004 sampai 2014 adalah ditandai dengan selesainya proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun keempat pada 2002. Membawa dampak dengan perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih bercorak federal dengan menciptakan raja-raja kecil di daerah. Karena pemerintah tidak dapat menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk situasi politik saat itu, mereka mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri dari 16 bab dan 240 pasal menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Periode 2014 sampai sekarang, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya, sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah Belanda menguasai seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia dan membentuk sistem pemerintahan Indonesia sentralistik. Pada periode 1945 sampai 1966, pelaksanaan pemerintahan daerah masih menggunakan konteks sebuah negara yang baru merdeka. Pada masa pemerintahan era Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut asas pemerintahan yang memadukan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi atau fuse model. Pada masa pemerintahan tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan lahirlah sebuah era reformasi. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengaturan pemerintahan daerah pada periode 2004 sampai 2014 adalah ditandai dengan selesainya proses amandemen UUD 1945 tahap keempat pada tahun 2002. Pada awal kemerdekaan pemerintah daerah memiliki otonomi terbatas yang disebabkan oleh kondisi politik yang masih belum stabil. Selain kondisi politik, juga karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangannya. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka, sehingga hal-hal yang diatur dan diurus hanya pada sistem manajemen kota yang terkait langsung pada kepentingan dan kebutuhan warga kota. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhir dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.